Ya, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita mulai saja ya tweet kita yang ke-6 dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di tweet yang ke-6 ini kita akan membicarakan tentang sarana temu balik arsip ya. Ini maaf ya, ada acara di dekat rumah. Mungkin kedengaran suaranya. Ya, di LMS sudah Bapak masukkan judul, kemudian materinya juga. Ini apa, alamat saya kan ada dua ya, ada yang gelombang sama ada yang nama Bapak itu ya. Ya nggak apa ya, yang penting kita sudah masuk di sini. Baik, kita langsung saja ya, mengingat waktu kita sudah sampai ya sudah masuk ya. Baik, yang pertama ingin Bapak sampaikan bahwa sarana temu balik arsip ya, nanti kita akan lihat di materi yang sudah Bapak masukkan di e-learning ini, di LMS. Ini mungkin Bapak akan coba tampilkan ya. Ya maaf ya, ini ada acara jadinya tidak kedengaran ya, dekat rumah ya. Oke, sarana temu balik arsip ini ya, kita langsung saja. Sarana temu balik arsip dinamis di sini dimaksudkan adalah untuk mendukung kelangsungan akses arsip bagi pembuat dan pemelihara dengan asumsi pengguna memahami kontekstualnya ya. Oke. Ya, ini yang Bapak khawatirkan, ini jangan-jangan kita alamatnya ini yang salah ya, karena menurut ini ada yang akan monitoring ya, tetapi ya kita ini saja ya, menunggu saja ya. Baik, sarana kita maknai dulu sedikit-sedikit ya, pengertian dari tema yang kita ambil. Di situ ada sarana temu balik arsip. Nah, sarana di sini kalau kita lihat di KBBI, segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan ya. Nah, jadi kalau kita nanti akan bicara tentang sarana temu balik arsip, berarti kita akan membicarakan bagaimana sarana atau segala sesuatu atau peralatan atau media ya yang digunakan untuk mencapai tujuan apa yang dimaksud. Dalam hal ini adalah temu balik arsip. Nah, itu yang pertama ingin Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua, bahwa sarana temu balik arsip ini adalah satu sarana yang sangat menentukan ya, karena kita akan mencari bagaimana semua berkas yang ada di dalam lembaga yang kita punya itu kita bisa dapat temukan ya. Nah, ini tentu kita akan nanti berbagai cara ya, media-media apa saja yang akan kita gunakan untuk mendapatkan berkas yang kita buat itu ya. Kemungkinan bisa saja berkas itu dengan menggunakan aplikasi ya, ataupun bisa juga berkas itu kita akan dapatkan dengan cara-cara yang manual ya.
Oh, ini maaf ya, di tetangga ada yang serah-serahan, jadi agak terganggu. Tapi bagaimana lagi ya, kondisinya ini dekat rumah ya. Nah, itu ya. Jadi pertama ingin Bapak sampaikan bahwa apa ya, temu balik atau temu balik saran atau temu balik informasi adalah ya segala sesuatu ya, baik peralatan maupun media yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan mencapai maksud dan tujuan di suatu lembaga. Dalam hal ini adalah pengelolaan arsip itu ya. Nah, kemudian tadi sarana temu balik arsip adalah sebuah kegiatan yang sangat penting dalam suatu lembaga dalam rangka mendapatkan berkas atau arsip yang kita punya ketika dibutuhkan oleh para pengguna. Nah, itu yang jadi kita catatan ya, catatan terkait dengan temu balik arsip ini. Nah, kemudian yang selanjutnya nanti kita masuk di materi, kita akan apa saja yang akan kita perbincangkan. Yang pertama nanti tinjauan ya, manfaat dari klasifikasi. Ya, kalau kita berbicara masalah temu balik ya, temu balik informasi atau temu balik arsip, ya kita pasti akan berbicara klasifikasi ya, kelasnya ya. Jadi klasifikasi adalah pengelompokan yang sesuai dengan standar atau yang standar yang sudah dibuat oleh lembaga yang baku ya, kemudian bisa diakui bersama di seluruh lembaga kearsipan. Jadi klasifikasi itu sebagai salah satu sarana, sebagai alat tadi ya, sarana tadi sebagai segala sesuatu, berarti alatnya atau medianya untuk mendapatkan arsip melalui temu balik arsip itu, menemukan kembali arsip dengan menggunakan klasifikasi. Nah, itu kalau kita manual ya. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi, nanti juga coba akan kita buka kembali ya aplikasi yang sudah diinstal, kemudian kita akan lihat lagi bagaimana menemukan arsip itu ya, tentu dengan tinggal menelusur saja ya, arsip apa yang kita butuhkan gitu kan di dalam lembaga yang kita punya itu ya. Nah, kalau misalnya sudah ada program aplikasi ya tinggal dicari saja. Bahkan di klasifikasi nanti kita akan lihat kelas-kelas apa saja yang ini ya, yang tentu kita sudah hafal ya, sudah tahu ya, ada 10 kelas ya, baik kelas keuangan, kepegawaian. Nah, itu kan klasifikasi. Nah, kita menemukan arsip-arsip itu dengan menggunakan salah satu alatnya adalah klasifikasi itu ya. 1, 2, 3 ya, berarti sudah ada berapa ini? 7 orang ya. Coba nih Bapak absen dulu ya presensinya ya, biar ini sekilas ya, sebelum kita masuk ke materi yang kita yang sudah dibuat di dalam LMS ya. Ini aku coba Bapak buka LMS. Oke. Ini ya, kita pertemuan yang ke-6 ya. Bapak absen dulu aja. Pertemuan yang ke-6 ya. Pertemuan yang ke-6 ya. Bentar ya, sekilas ya. Sebelum kita masuk ke materi, sebentar aja. Ini Wahyu Adimas ada ya? Halo? Hadir Pak. Ya, kemudian Sulastri, Siti Wardah,
Sulastri ada ya? Sulastri? Ada? Ada ya Sulastri? Ya, Siti Wardah ya. Siti Wardah ada? Poppy? Hadir, Pak. Poppy ada juga? Poppy sudah? Poppy hadir? Ada? Ada? Poppy? Belum ya Poppy ya? Aman Maulana? Udah ya? Lihat sih. Iya, Poppy ya. Satu orang yang belum hadir ya. Ini Bapak contohnya aja ya. Cepat ya. Dewi Puspita, Sagita Agustin, Adriansah, Budan Risa. Berarti Poppy yang belum hadir ya. Satu orang ya. Oke. Ya. Baik, kita kembali lagi ke ini ya. Ke materi yang kita yang sudah Bapak masukkan di laman LMS ya. Nah, kembali lagi tadi ingin Bapak sampaikan ya bahwa temu balik informasi arsip ini sesuatu yang sangat penting ya. Nah, kemudian kita akan lihat gunanya secara langsung di LMS ya. Coba dilihat di materi. Ini Bapak sharekan. Oke, ini ya. Ini yang pertama, ini yang akan jadi catatan penting kita ya, bahwa sarana temu balik arsip ya. Bahkan dalam hal ini ya kita masih arsip dinamis ya. Di sini sampaikan bahwa dimaksudkan untuk mendukung ya kelangsungan akses arsip bagi pembuat dan pemeliharanya dengan asumsi pengguna memahami kontekstualnya. Nah, jadi ada beberapa hal itu yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke berikutnya ya, akan melihat mulai dari manfaat dari klasifikasinya, kemudian bagaimana membuat skema klasifikasi, kemudian bagaimana juga membuat daftar ya, daftar arsip aktifnya, kemudian indeksnya, kemudian lembar transit arsipnya kemana saja gitu ya. Jadi temu balik ini fungsinya di sini adalah mendukung kelangsungan akses arsip bagi pembuat dan pemeliharanya dengan asumsi bahwa pengguna memahami kontekstualnya. Baik, kita pahami satu-satu ya bahwa arsip dibuat sarana temu balik arsip dibuat itu untuk mendukung kelangsungan dari akses arsip ya. Jadi akses arsip yang berguna untuk pengguna, pembuat dan pemeliharanya. Kemudian dengan asumsi bahwa nanti pengguna itu bisa memahami apa yang kita sampaikan itu secara kontekstualnya ya. Nah, bahkan bukan hanya teksnya ya. Jadi kalau kita misalnya teksnya bicara masalah keuangan, kemungkinan saja kontekstualnya berbicara masalah misalnya remon atau misalnya tunjangan kinerja kan, pembayaran tunjangan kinerja kan, atau misalnya maksud-maksud lain secara konteksnya ya. Konteksnya ini keuangan tapi berbicara masalah apa. Nah, itu di situ kita memahamkan temu balik arsip ya. Kelompoknya mungkin di bidang keuangan, tetapi isi dari dalamnya, konteksnya ya bisa saja bicara masalah kesejahteraan ya, bisa bicara masalah mungkin gaji ya, atau bonus pegawai. Nah, jadi di situ konteksnya bisa dipahamkan ya. Jadi bukan hanya teksnya ya. Nah, ya itu ya. Jadi pertama itu yang ingin Bapak sampaikan, bahwa di dalam modul itu arsip atau sarana temu balik arsip dibuat itu
dibuat untuk mendukung ya, kegiatan akses arsip ya bagi pencipta pembuatnya ya, berarti pegawainya kan. Untuk pegawainya juga kalau kita sudah dibuat sistematika klasifikasi, misalnya katakan sebagai alatnya digunakan sebagai untuk temu balik, maka akan ya mendukung pada saat kita mencari. Lalu kemudian juga dibuat kelas-kelas untuk penggunanya juga nanti memahami, kita bisa pahamkan kepada mereka ini yang kita maksudkan secara kontekstualnya ya. Nah, jadi itu ya. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya, ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama nanti manfaat ya, manfaatnya perangkat klasifikasi untuk temu balik arsip ya. Yang kedua, bagaimana membuat skemanya, skema untuk menemukan arsip itu ya. Baru kemudian yang terakhir kita akan menyusun daftarnya, di mana ditaruh untuk mendapatkan temu balik itu, daftar-daftarnya seperti apa ya. Bahkan nanti kita akan coba lihat juga secara umum melalui alat aplikasi ya. Nah, aplikasi juga kan berarti digunakan sebagai alat ya. Nah, jadi ini dapat disimpulkan ya bahwa temu balik arsip adalah sarana temu balik arsip adalah media ataupun peralatan yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan. Dalam hal ini tujuannya adalah tadi mendukung aktivitas para pencipta atau pembuat arsip dan pemeliharanya, kemudian juga kepada penggunanya agar penggunanya paham, dan yang terpenting adalah memudahkan menemukan berkas yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalau begitu kita cari ini berkas SK tahun 2005 misalnya kan, kita tinggal cari namanya siapa, kemudian kelasnya ini di mana ya, kelas tentang kepegawaian. Berarti ini semua SK. Nanti kita bisa telusur ya dari daftar transip arsipnya itu, atau kita telusur bisa dari aplikasi. Nah, itu ya, sebelum kita masuk lagi nanti kita akan melihat investigasi ya, atau alasan persoalan apa saja kenapa temu balik arsip ini dibuat, kenapa temu balik arsip ini diperlukan. Nah, kita akan bahas itu nanti ya, investigasinya. Tapi sebelumnya Bapak ingin apa yang Bapak sampaikan tadi sebagai konsep awal kita pahami bersama. Ada 3 hal ya, nanti kita coba diskusi. Bapak tunjuk 2 orang. Jadi pertama, sarana temu balik arsip. Ada beberapa pengertian yang harus kita pahami. Di situ pertama adalah sarana. Kalau temu balik berarti kan menemukan kembali arsip. Yang sarana tadi diartikan adalah sebagai segala sesuatu ya yang dijadikan sebagai alat atau media untuk untuk memudahkan untuk mencapai satu tujuan. Nah, dalam hal ini adalah dalam temu balik arsip ini ya tadi tujuannya adalah mendukung aktivitas para pegawai. Jadi pegawai itu ya siapa yang membuat dan memeliharanya, dan juga memudahkan ya para pengguna mengasumsikan bahwa arsip itu bisa dipahami secara konteksnya juga ya, bukan hanya teksnya. Jadi dibalik makna yang disampaikan di dalam temu balik itu kita akan bisa pahami ya. Jadi ini kelompok klasifikasi berapa misalnya 700 atau 800 ya, ternyata ini masalah organisasi misalnya kan, surat-surat tentang atau berkas-berkas tentang organisasi. Nah, jadi itu ya. Jadi pertama
pengertian dari sarana, kemudian temu balik arsip itu memang sesuatu yang sangat penting. Kemudian juga apa tadi fungsinya, atau misalnya kenapa sarana ini dibuat, karena untuk mendukung aktivitas dua pihak. Pertama bagi para pengelola atau memudahkan ya, yang membuat dan memelihara, kemudian juga para penggunanya. Baik, itu ya. Jadi coba Anda jelaskan yang maksud dari sarana temu balik arsip itu ya. Mulai dari mungkin yang pertama pengertian sarana temu balik arsip itu ya. Kemudian tadi sarana temu balik itu sebenarnya untuk apa kita buat, untuk apa kita disusun ya, semua formatnya dalam satu lembaga organisasi. Ya, mungkin di sini yang pertama ingin Bapak tanyakan, Aman Maulana ada ya? Aman Maulana ada? Ada, Pak. Ya, mungkin apa yang dimaksud dengan sarana saja ya, sebelum ketemu balik arsip. Kalimat sarana itu maksudnya apa yang ada dalam satu sarana temu balik arsip, pengertian sarana secara umum. Secara umum saja ya, silakan. Boleh dari mana saja mendapatkan pemahaman itu, silakan. Mungkin diaktifkan itunya ya, kameranya. Ya, sekali lagi maaf ya, di sebelah itu ada orang. Ya. Silakan. Sarana secara umum. Ya. Media atau alat untuk memudahkan mencapai tujuan. Ya, sarana adalah, kita sering dengar sarana dan prasarana ya, berarti semua segala sesuatu yang baik peralatan maupun media digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yang kita inginkan ya. Nah, dalam hal ini berarti kan ke arsip ya tujuannya untuk mendukung kegiatan aktivitas akses arsip. Jadi apa tadi sebagai peralatan? Gimana tadi, Aman Maulana? Suaranya? Sarana atau media, Ya. alat untuk memudahkan mencapai tujuan, Pak. Ya, untuk memudahkan untuk mencapai tujuan ya, maksud dan tujuan apa yang ada di lembaga. Ya, baik, satu orang ya. Kemudian satu lagi. Sini ada Sulastri. Sulastri ada? Sulastri? Ada Sulastri? Sulastri? Kedengaran suara Bapak? Oke, kalau Sulastri masih belum tersambung ya, balik ke siapa nih? Enggak, Siti Wardah berarti ya, yang cewek ya, tinggal ya. Siti Wardah, silakan. Siti Wardah ya, enggak? Siti Wardah ada? Ya. Ya. Baik, tadi kalau mungkin bisa aktif ya videonya. Tadi kalau Aman Maulana sudah menjelaskan sarana secara umum ya. Sarana adalah segala peralatan digunakan untuk mencapai satu maksud dan tujuan. Nah, sekarang kalau sarana itu kita gabungkan menjadi sarana temu balik arsip. Nah, ini maksudnya apa? Sarana temu kembali arsip, sebuah kegiatan yang penting untuk mendapatkan arsip yang penting bagi penggunanya, Pak, serta
yang dimaksudkan penggunanya itu bisa memahami konteks dari isi arsip tersebut. Ya, baik ya. Tadi temu balik untuk memudahkan menemukan arsip ya penggunanya, bahkan tadi penggunanya bisa memahami bukan hanya teks tetapi juga ada konteksnya ya. Tapi intinya sarana temu balik informasi arsip ini adalah tadi ya untuk mendukung aktivitas dari kegiatan akses arsip ya. Ya, baik ya. Itu secara sederhana ya. Jadi kita pahami bahwa sarana temu balik arsip adalah ya tadi sebagai peralatan atau media apa saja yang digunakan untuk mendukung memudahkan aktivitas ya, bukan hanya penggunanya saja atau pegawainya saja ya, tapi juga semua pihak termasuk penggunanya bahkan bisa memahami secara konteksnya ya, maksud yang ada di dalam sarana itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam alat atau medianya, sarananya untuk menemukan balik arsip itu, dalam hal ini adalah nanti kita alatnya adalah klasifikasi ya. Nah, itu medianya adalah klasifikasi, medianya adalah salah satu penunjuknya adalah klasifikasi ya. Tetapi ingin Bapak sampaikan dulu sebagai awal ya. Ini kita akan lihat di materi kita investigasinya ya. Investigasi itu ya kita melihat secara umum di lapangannya kan. Kenapa sarana temu balik itu perlu kita pahamkan kepada semua baik pengguna maupun para pegawainya. Baik, di materi kita ada ya, di materi akan Bapak coba lihat, kita bahas bersama-sama. Di sini pertama ini kita sudah pahami bersama bahwa sarana temu balik arsip adalah untuk mendukung ya. Nah, ini mendukung langsungan dari akses arsip bagi pembuat penggunanya dengan ya, ini asumsi berarti dengan apa maksudnya ya, kita memahaminya, bahwa melogikakannya, bahwa pengguna juga bisa memahami secara kontekstualnya. Ini cara umumnya ya, dan kita sudah maksudkan bahwa bahkan yang kita maksud sarana di sini adalah segala sesuatu baik segala sesuatu yang digunakan sebagai alat atau media ya untuk mencapai suatu tujuan kan. Dalam hal ini adalah mendapatkan kemudahan, kelancaran dalam administrasi arsip, baik menemukan kembali arsip ya, maka kita gunakan salah satu media peralatannya adalah nanti klasifikasi kelas ya. Klasifikasi kita akan bahas bersama. Oke, tapi sebelumnya di sini akan Bapak sampaikan ini ya, langsung saja investigasinya ya. Nah, ini kenapa klasifikasi, kenapa temu balik itu perlu. Dalam hal ini adalah perangkat klasifikasi ya. Klasifikasi itu penggolongan, pengelompokan berdasarkan standar yang baku ya, diakui oleh semua. Jadi dikelompokkan ya di kelas-kelas kan. Nah, seperti juga di perpustakaan juga ada klasifikasi ya, ada klasifikasi di arsip juga ada klasifikasinya. Baik, yang pertama di sini ada rendahnya keberhasilan dalam temu balik arsip dan informasi lainnya yang diperlukan. Nah, baik itu ya. Jadi pertama adalah rendahnya dalam rangka menemukan balik informasi ya. Jadi keberhasilan temu balik informasi arsip itu dan informasi lain itu dianggap masih rendah, masih sulit gitu ya. Maka kita butuh alat media klasifikasi arsip itu ya, karena kalau kita tidak menggunakan peralatan klasifikasi ya, kita sulit ya mau cari
di mana arsip kita misalnya kan, ditumpuk misalnya kan. Nah, kita sulit untuk menemukannya. Tetapi kalau kita sudah kelaskan, oh ini kelas tentang kepegawaian, oh ini kelas tentang organisasi, oh ini kelas tentang bisa saja dikelompokkan bidang-bidang sosial kemasyarakatan, oh ini kelasnya berapa gitu ya. Jadi kita bisa dengan cepat menemukan. Nah, itu kenapa perangkat klasifikasi perlu dipakai, karena selama ini ya dianggap masih tidak menggunakan klasifikasi itu, maka kita masih rendah ya, masih dianggapnya masih kesulitan ya dalam memanfaatkan klasifikasi. Nah, mungkin ini dari segi pengetahuan, dari segi apa, mungkin bisa saja di organisasi itu sudah kita kelompokkan aja, kalau ini yang kelas ini sudah dikelompokkan penggolongan, oh ini bagian kepegawaian, bagian apa. Tapi kalau lama-lama ditumpuk misalnya kan, yang bahkan mungkin pengkelasannya tidak sesuai dengan standar yang sama dengan di lembaga lain, nah itu akan kesulitan ya, karena ya bisa saja dikelompokkan ya, karena di dalam bidang perpustakaan juga banyak, itu bidang perpustakaan ada misalnya diklasifikasi DDC, tapi ada juga di toko-toko buku ya, misalnya di Gramedia, di Penuntun, di mana di toko-toko itu dia tidak menggunakan kelas, tapi dia menggunakan kode-kode sendiri kan, mengelompokkannya. Bisa saja ketemu ya, kita cari, oh ini yang dijual buku apa misalnya, atau misalnya kita katakanlah kita, karena ini contohnya ke arsip, di lembaga tuh bisa saja kita menggunakan arsip ya, menemukan arsip, tetapi tanpa menggunakan klasifikasi, bisa saja dikelompokkan dengan kode-kode tertentu ya, dibuat aja kode misalnya, oh, ini kalau yang kepegawaian ini ditumpuk di sini, yang ini ditumpuk di sini. Tapi karena tidak sama, tidak menggunakan sistem yang baku atau klasifikasi kan, yang tidak standar dengan di daerah-daerah lain, akhirnya ketika ada pegawainya sudah misalnya udah berhenti atau misalnya pindah ya, atau misalnya pensiun, nanti yang penerusnya ya kita tidak tahu ya. Jadi ini modelnya seperti apa. Tetapi kalau kita memberikan sistem ya, klasifikasi kan sistemnya, sistem. Jadi siapapun yang kerja di sana, oh klasifikasi ya seperti itu, pengelompokan, menemukan arsip ya sama gitu, yang sudah diajarkan baik di perguruan tinggi maupun di praktek-praktek maupun secara langsung di lembaga. Nah, itu jadi itu ya kenapa penting ini dilakukan pembuatan klasifikasi dalam rangka temu balik arsip itu, karena kita menganggap bahwa rendahnya menemukan temu balik arsip. Nah, itu jadi itu yang menjadi penyebab kita harus secara memahamkan kepada semua ya tentang bagaimana menemukan arsip ini ya secara cepat, baik melalui program aplikasi ataupun melalui misalnya dengan menggunakan daftar-daftar yang manual ya, kelas buku-buku indeks ya, buku-buku daftar tabel-tabel arsip ya, bisa saja ya. Berarti kan yang penting kita bisa dipahami oleh semua orang, itu juga bisa temu balik ya. Syukur-syukur kita sudah menggunakan otomasi arsip ya, bahkan misalnya sudah berbasis website ya. Banyak orang kalau kita sudah punya domain ya, punya web sendiri ya, tinggal dikopikan, tinggal diinstalkan ke sana saja, kita sudah bisa secara online ya melakukan layanan penemu balik informasi arsip itu. Itu ya yang pertama. Baik, kemudian yang kedua, ini kita akan menginvestigasi juga kenapa arsip itu perlu ya, penemu balik itu perlu, karena di sini temu balik terlalu banyak
arsip atau terlalu banyak informasi. Ya, berarti ini masih sambungan dari yang tadi ya, bahwa kenapa arsip itu kenapa temu balik itu dibutuhkan dalam rangka tadi masih rendah ya. Kenapa temu balik itu perlu dilakukan? Karena informasi yang begitu banyak atau berkas yang begitu banyak ya. Jadi terlalu banyak arsip dan informasi. Ya mungkin sehari 2 hari, karena ini aktivitas ini ya masih bisa dilakukan menghandle kalau ada arsip ya. Tetapi kalau sudah berminggu ya, misalnya sudah berbulan bahkan bertahun ya, nah itu kan kita sudah kita sudah tidak bisa lagi menghafalnya, tidak bisa lagi ya tempatnya kemana gitu ya. Ya, oke, ya ini kita serba ini ya. Tadi menurut ini memang ada yang akan monep, tapi tidak apa-apa ya. Jangan-jangan kita alamatnya ini salah ya, tapi gak apa-apa lah kita ini ya, karena yang di laman LMS itu alamatnya nama bapak ya, tapi kalau yang di jadwal itu ada nama ini yang dari nama tempat ya, gelombang itu ya. Oke, baik, itu ya. Yang kedua, apa tadi, karena ada rendahnya karena banyaknya informasi dan arsip katanya ya, maka kita butuh alat untuk memudahkan temu balik itu ya. Nah, ini juga satu persoalan yang dihadapi oleh lembaga itu ya. Bahkan ya kalau sudah bertahun ya banyak kan. Jadi tinggal kalau kita tidak, bahkan yang dikelompokkan saja masih sulit kita menemukannya, apalagi misalnya yang tidak dibentuk klasifikasi, tidak dibentuk pengelompokan ya, tentu mencari temu baliknya kesulitan ya. Jadi itu terlalu banyak arsip dan informasi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di situ disebutkan di materi ya, disebutkan bahwa yang ketiga adalah temu balik arsip dan informasi lain yang tidak terkait dan tidak diinginkan. Oke, baik, berarti di dalam lembaga ya tentunya bukan hanya arsip yang kita butuhkan saja di lembaga itu ya. Ternyata juga ada arsip yang tidak ada kepentingannya dengan lembaga. Nah, misalnya ya bisa saja arsip data-data kalau kita harusnya dengan aktivitas lain, tapi kemudian ada juga misalnya aktivitas berkaitan dengan politik misalnya kan, bisa saja ya masuk dalam satu lembaga yang ini harusnya kan tidak ada kaitannya. Kami lembaga tidak ada kaitan dengan hal-hal politik, nah, tetapi ketika ada sesuatu misalnya dari pihak lain masuk ke kita, kemudian kita respon suratnya, nah itu kan berarti kan kita juga itu sebagai informasi juga kan. Nah, kita kelompokkan di mana? Sebentar ya Bapak pasang charger. Nah, ya jadi dimasukkan di mana itu, kita kelompok yang di luar dari lembaga itu ya. Nah, kita urusan dengan aktivitas kantor, aktivitas kerjaan ternyata ada juga di bidang politik, di bidang seni, di bidang sosial budaya lainnya yang juga bersinggungan, karena kita di wilayah, di masyarakat tentu yang kompleks ya, walaupun kita organisasi. Jadi nah itu juga kan informasi
arsip ataupun data-data berkas yang masuk ke dalam lembaga kita yang perlu kita kelaskan juga. Oh, ini ternyata masuk di tempat berkas lain-lain misalnya kan. Oh, berarti ini di luar dari 9 kelas yang 10 kelas yang ada di kearsipan. Maka itu kita menggunakan lain ya, menggunakan ini kelasnya kelas lain-lain, misalnya kelas umum atau kelas tambahan bisa saja ya. Nah, kecuali tercover di dalam 10 perangkat 10 alat klasifikasi itu ya. Oke, yang selanjutnya itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama rendahnya untuk menemukan balik, kemudian yang kedua terlalu banyak arsip dan informasi di kantor ya, dalam hal ini informasi yang memang benar-benar ada dalam lembaga itu dan digunakan oleh lembaga itu pun sudah kebanyakan ya. Yang ketiga, bahkan arsip yang di luar dari lembaga itu juga ya, menambahi persoalan lagi kan di lembaga itu yang harus kita olah juga kan. Nah, itu juga artinya sudah 3 ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat ya, ini sebagai investigasinya. Yang keempat bahwa ini penggunaan terminologi yang salah untuk pencarian. Oke, ini juga sangat penting tadi ya. Jadi tadi kita sudah dengan adanya temu balik ini memahamkan, katakanlah memahamkan pengguna secara konteksnya gitu ya. Bahkan di sini kita juga terminologi yang salah ya, pengertian yang salah untuk menemukan balik arsip itu. Nah, jadi bisa saja seperti tadi ya Bapak katakan bahwa sampaikan bahwa kalau kita tidak menggunakan klasifikasi yang sudah baku, nah itu kan kita terminologinya pasti salah berdasarkan kelas-kelas masing-masing yang tidak sama di satu lembaga dengan lembaga lain, maka ya ini juga akan menjadi persoalan ya. Jadi pemahamannya salah. Jadi misalnya dalam mencari klasifikasi apa yang harus kita, kode-kode apa yang harus kita cantumkan di situ biar mudah ditemukan. Nah, ternyata kemungkinan saja mencantumkannya dari dari subjeknya misalnya kan, atau dari lembaganya kan, dari mana. Ternyata kan kalau kita di kelas kan memang ada angka atau misalnya penomoran yang orang sudah tahu di mana-mana. Kalau kita mau mencari, oh ini cari saja pengelompokannya sesuai dengan nomor klasifikasinya ya. Di samping ada nomor surat itu berapa dia keluarnya, kemudian lembaganya mana, kemudian juga sub apa gitu kan. Tetapi yang terpenting di situ adalah nomor klasifikasinya, baru kemudian bulan dan tahunnya. Dengan seperti itu kita bisa sama terminologi pengertian, memahaminya ya, pengertian dari dalam rangka pencarian itu. Pencarian secara cepat ya tentu dengan menggunakan klasifikasi kelas ya, kelas ya. Bahkan kalau kita di Google saja itu kan kita sudah sebenarnya secara tidak langsung kita itu menemukan sesuatu berdasarkan kelasnya ya, berdasarkan temu balik berdasarkan kelasnya ya. Kalau kita ketik misalnya pendidikan, pasti akan muncul semua tentang pendidikan. Berarti ini kelas-kelas pendidikan, informasi tentang pendidikan. Arsip pun begitu ya. Jadi ketika kita arsip masalah kepegawaian, ya pasti kumpulan di sana tentang kepegawaian semua ya. Berarti kerjanya hampir mirip juga dengan searching, pencarian mesin pencari Google itu kan, itu juga dalam rangka temu balik kan, temu balik informasi. Kalau kita ketik nama masing-masing misalnya kan,
nama Bapak misalnya Mulyadi, maka akan muncul nama-nama Mulyadi semuanya kan. Jadi itulah kelompoknya, itulah kelasnya itu ya, berdasarkan kalimat, berdasarkan kata yang diketik di Google itu ya. Nah, begitu juga dengan arsip. Berarti kalau kepegawaian, nah semuanya nanti muncul tentang kepegawaian. Nah, kepegawaian pun dibagi lagi. Nanti ada kesejahteraan, ada mutasi, ada penerimaan pegawai, ada misalnya prajabatan ya, ada juga kesejahteraan ya, masuk di dalam kelompok pegawai. Baik, itu ya. Jadi ada 4 penggunaan, sudah empat ya, penggunaan terminologi yang salah. Kemudian kita balik lagi ke materi. Nanti kita diskusi lagi ya, Bapak selesaikan sampai ada 8 itu ya, persoalan atau masalah yang bisa kita lihat di lapangan ya, dengan menginvestigasi ya secara langsung di dalam lapangan, yang kita logikakan seperti itu, yang ada rendahnya penemuan balik, terlalu banyak informasi. Yang ketiga, informasi bukan hanya informasi di dalam lembaga juga, tetapi juga ada informasi yang di luar lembaga juga. Itu menjadi persoalan yang harus kita selesaikan, harus kita benahi ya, supaya ketika temu balik juga bisa ketemu ya. Kemudian yang kelima tersebarnya arsip dan informasi lain dalam sumber sistem informasi bisnis yang berbeda. Ini sudah hampir sama dengan informasi ini ya, nomor 3 ya, informasi lain. Yang jelas ini malah menambah lagi terkait dengan informasi bisnis yang berbeda. Dalam satu lembaga ya memang ada 2 ya, ada non profit kemungkinan ya, profit dan non profit ya, bisa saja ya di dunia di situ ada kalimat bisnis ya. Istilahnya kalau kita dalam lembaga ya ada juga yang organisasi yang lembaga yang mendapatkan laba ya, keuntungan, kan bisa juga masih tetap saja menggunakan kearsipannya ya, digunakan ya, bagaimana persuratannya, bagaimana bahkan di dunia bisnis itu yang lebih pergerakannya cepat kan, pergerakan ini pergerakan dari pergerakan dari aktivitasnya ya. Ya. Ini Bapak masih was-was yang jangan-jangan salah alamat kita ya. Coba kalau Bapak masuk di ini ya, siapa tahu ini pakai HP saja masuk di alamat yang satunya ya. Takutnya sepertinya Bapak ini ya jangan-jangan ada yang menunggu di sana gitu ya. Kita larinya ke ruangan yang ini ya. Ya, sebentar ya. Enggak ya. Ini yang gelombang ya. Intinya nggak ada juga lah. Oke. Ya, itu ya. Jadi ada 3. Kita lanjutkan lagi. Ya, sepertinya tidak ada ya. Ini berarti inilah ya alamat kita. Ya, kita belum bisa ketemu ya. Tidak apa-apa ya. Ini nanti kemungkinan kalaupun ada pihak dari universitas terbuka yang memang aktivitas kita perkuliahan ya, ini kelasnya kita masuknya di sini gitu ya. Jadi ya tidak apa-apa ya. Nah, baik, selanjutnya tadi sudah 4 ya. Jadi rendahnya ada 5 ya, rendahnya temu balik, maka kita perlu ada sarana temu balik itu ya. Klasifikasi itu terlalu banyak arsip, kemudian
tiga bukan hanya arsip di dalam tetapi juga arsip dari yang berbeda yang tidak ada kaitannya dengan lembaga. Kemudian ada terminologi yang salah dalam mencari arsip ya. Kemudian ada lagi itu yang kelima ya, kegagalan pencarian dalam istilah ya. Nah, kemudian yang keenam kita akan lihat ada 8 persoalan. Nanti baru kita diskusikan bersama. Yang tadi ada ya tersebar informasi yang bersumber dari sistem informasi yang berbeda gitu ya. Kemudian yang keenam kegagalan pencarian dalam istilah bentuk jamak khusus dalam bahasa Inggris atau temu balik informasi. Baik, ya informasi ini berarti ada yang informasi yang bukan hanya berbahasa Indonesia ya, bahkan ada yang berbahasa asing juga. Ini menjadi persoalan kan. Jadi ke pencarian informasi dalam bahasa di luar ya, luar bahasa Indonesia dalam hal ini adalah dalam pencarian informasi bentuk jamak, berarti jamak dan khusus artinya secara umum, secara khusus ya, tentang informasi-informasi yang berbahasa asing ya. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris ya. Oke, ini out ya. Bentar ya. Aduh. Bentar ya. Ya, ini ya, terout sedikit ya ininya Oke, halo. Ya, sinyal ya kayaknya ya. Oke. Ya, ini sinyal kayaknya ya, terout sedikit ya. Apa tadi? Ini masih kedengar ya, suara Bapak ya? Halo? Ya. Tadi ada terout ya. Oke, Bapak. Iya, Pak. Ya, baik ya, Bapak lanjutkan lagi. Ada persoalan-persoalan informasi yang berbahasa asing ya, itu yang 6 ya. Oke, ada 2 lagi. Ini yang 2 lagi adalah ternyata masih sampai 10 ya. Ya nggak apa-apa ini. Banyak ternyata persoalan investigasi, bukan hanya 8 ya ini ya. Jadi ini yang kegagalan jamak yang berbahasa Inggris, kemudian beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan program yang sama. Oke, ini kita secara singkat saja ya. Jadi program yang kalau kita sudah kemungkinan ya sudah beraplikasi, kemudian program yang dari satu lembaga dengan lembaga lain yang berbeda ya. Nah, itu kita juga akan menjadi persoalan. Jadi kalau bisa terkait dengan aplikasi yang berbahasa, aplikasi yang dalam penggunaan temu balik mempunyai satu yang sama ya, artinya antara satu dengan yang lain itu, satu lembaga dengan lembaga yang lain itu punya format yang sama ya. Makanya kalau kita ada satu lembaga dengan lembaga lain yang berbeda, biasanya salah satunya harus melakukan migrasi ya, biar sama gitu, supaya apa yang kita inginkan dengan yang lain juga akan sama ya. Nah, jadi kalau biasanya di migrasi ya, di formatnya disamakan ya, kalau program satu dengan program lain, nah itu bisa akhirnya kita bisa
paham semua di satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang yang keempat ya, yang ketujuh tadi ya, kedelapan, yang lagi ya, yang kedelapan, ketidakmampuan pengguna memutuskan kerangka yang baik untuk menggunakan pencarian. Ya, jadi ini kemungkinan ini ya, satu ini berbalik kepada SDM-nya ya. Bagaimana kemampuan dari pengguna untuk menemukan pencarian informasi. Maka biasanya di dalam satu lembaga diadakan sosialisasi, kemudian juga diadakan mungkin pedoman-pedoman bagaimana dalam mencari arsip-arsip yang ada di satu lembaga itu, sehingga mereka bisa tahu yang ada di dalam di arsip kita ya. Jadi ini juga menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan, karena kadang-kadang ya masyarakat juga kan kalau tidak tahu ya untuk mencari, apalagi misalnya yang sudah berbasis website kan juga kesulitan ya. Tetapi dia kasih berbagai macam cara teknik ya. Oh, ini dikasih tutorialnya, oh ini dikasih flowchartnya ya. Ini bagaimana cara mencari informasi atau menemukan balik arsip ya, dengan program yang kita punya yang sudah dilayangkan di masyarakat. Atau misalnya kita di satu lembaga juga bisa ini membuat kalau kita misalnya orang mau tes misalnya masuk perguruan tinggi, kemudian tesnya secara offline ya, kemudian ada di satu wilayah, kenanya di mana, misalnya di daerah atau di kantor apa gitu ya, tetapi kemudian dia buat skema, buat mapnya, buat ini denanya ya. Nah, itu kan sebenarnya salah satu upaya biar pengguna itu memahami apa yang kita inginkan. Oh, ini bahkan menunjukkan jalannya. Oh, ini kalau mau tes ruangan nomor berapa, nanti di ruangannya berapa gitu kan. Begitu juga dengan arsip misalnya. Oh, ini ternyata arsip tentang kepegawaian, ini cara mencarinya seperti ini. Jadi kita dikasih tutorialnya atau misalnya manualnya ya. Kalau dalam tulisan itu teks ya, manualnya berarti bagaimana cara penggunaannya ya gitu, bagaimana cara melakukannya. Oke, itu yang ke-6 ya. Yang ke berapa tadi? Yang ke 8 ya. Masih ada berapa lagi? Ini kita habiskan dulu ya, baru kita ada 12 ya. Jadi bukan 8, 12 ya. 9 tadi sudah ya, ketidakmampuan 8 tadi, ketidakmampuan memutuskan kerangka yang terbaik untuk menggunakan pencarian. Yang ke-9, ketidakmampuan pengguna memutuskan cara yang terbaik untuk mengklasifikasikan atau menjelaskan arsip yang mereka buat. Nah, berarti ini hampir sama dengan 8 ya. Jadi ini bagaimana cara kita kemampuan yang ada di dalam satu lembaga kita pahamkan kepada baik pengguna maupun juga kepada pengelolanya ya, pegawainya dalam menciptakan atau memelihara arsip itu kan. Kemudian yang 10 di sini ada ketidakmampuan temu balik arsip dan informasi lain jika pencarian temu balik beberapa arsip dan informasi tetapi pengguna tidak mengetahui istilah yang paling menjelaskan konsep berikut. Nah, bisa jadi ini
Ya, ketiga ini 8, 9, 10 ya. Ketidakmampuan, ya Bapak pikir dari dua ini ya. Pertama dari penggunanya, kemudian kedua dari pegawainya, juga kemudian ketidakmampuan informasi tetapi pengguna tidak mengetahui istilah-istilah yang ada di dalam konsep atau dalam cara menemukan itu ya. Biasanya kalau kita ada misalnya daftar istilah ya, istilah-istilah dalam kearsipan juga, itu juga perlu dipahamkan kepada baik pengguna maupun pada pengelolanya kan. Jadi kalau kita berbicara masalah surat, nah berarti apa gitu ya. Bicara masalah manajemen rekod, nah rekod itu juga kita pahamkan pengertiannya. Nah itu biasanya kalau dalam satu buku atau pedoman di belakang itu ada daftar istilah ya yang sering muncul digunakan di dalam panduan ataupun misalnya manual dari kegiatan, manual dari dalam hal ini adalah temu balik informasi kalau memang kita dibuat manualnya. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu dipahamkan ya dengan istilah-istilah terutama dalam bidang kearsipan. Jadi setiap bidang ilmu itu punya istilah masing-masing ya, istilah masing-masing untuk memahamkan kepada pengguna maupun kepada bukan hanya pengguna tetapi juga pegawainya. Ya, itu ada tetangga, ada ini ya, ada mungkin agak terbagi suaranya, ya, tinggal diikat saja ya. Nah, yang ke-11 ini ya, ke-11 berkas karung. Nah, ini kita kembali lagi ke yang nomor ini ya, terlalu banyak arsip, hampir sama dengan yang nomor 2 ini ya. Jadi berkas karung dalam informasi itu yang perlu kita pilah-pilah ya. Jadi kenapa sarana temu balik arsip ini kita buat? Karena berkas ini dalam istilah bahasa kearsipan ada berkas karung ya. Jadi berkas yang ditumpuk mungkin ya, ditumpuk dengan berbagai macam penggolongan kelompok, nah dikumpulkan jadi satu. Nah itu akan mendapatkan kesulitan kita ingin menemukannya. Maka ini yang perlu kita buat sarana klasifikasi yang nanti kita akan bahas bersama ya, klasifikasinya. Kemudian karena berkas yang banyak itu, yang kita kenal dengan istilah berkas karung itu, ya tentu ini menjadi istilahnya yang harus kita benahi gitu ya. Nah, ini juga persoalan kenapa sarana temu balik itu penting, karena memang ada istilah berkas karung yang begitu banyak ya, mungkin bertumpuk-tumpuk, jadi istilahnya dengan dibuat istilah berkas karung. Maka ini perlu ada klasifikasi ya, perlu ada klasifikasi. Nah, kemudian yang terakhir nomor 12 ini ya, kesulitan dalam menentukan fungsi arsip ketika menilai arsip. Nah, ini sudah masuk ke dalam ini bagi di dalam lembaga organisasinya. Jadi kita menilai ya fungsi dan menilai fungsi arsipnya ya. Jadi bagaimana arsip berfungsi dan aktif ya, kemudian dievaluasi, dinilai. Nah, jadi
sarana temu balik arsip ya dalam rangka juga sebagai media ya untuk memudahkan menemukan arsip, kemudian kita bisa menilai dari arsip-arsip yang ada di dalam lembaga itu. Ya baik ya, sekali lagi Bapak minta maaf itu ada tetangga yang ada acara ya, jadi suaranya terbagi ya. Tapi masih kedengar ya, Aman Maulana ya? Halo. Ya. Masih, Pak. Ya baik ya. Sebelum kita masuk ke dalam kan ada empat hal ya terkait dengan klasifikasi ini. Pertama, kita akan lihat manfaat dari alat sebagai sarana temu balik itu adalah klasifikasi ya. Bagaimana manfaat dari klasifikasi itu, kemudian juga menyusun skema klasifikasi seperti apa, kemudian bagaimana membuat daftar dari arsip yang ditemu balik ya. Dalam hal ini bisa juga dengan menggunakan indeks ya, atau lembar berkas transitnya di mana gitu ya, di lembaga itu kita akan melihat rekam jejaknya, kemana saja arsip itu bergerak ya. Nah, ini mungkin yang lebih mudahnya ini ketika kita menggunakan klasifikasi otomasi arsip ya. Nah, itu kita akan mudah ya rekam jejaknya ya. Tapi kalau misalnya kita masih manual, nah, berarti kan kita menggunakan peralatannya ya, peralatan atau berkas-berkas media-media atau yang bisa digunakan sebagai sarana temu balik arsip ya, baik tabel, kemudian mungkin ada menggunakan grafik, menggunakan lain-lain yang bisa dimanfaatkan ya, bisa untuk bukan hanya untuk pengguna tetapi juga untuk para pengelolanya. Oke, baik, dari beberapa ada 9 hal 12 hal persoalan-persoalan yang sudah diinvestigasi itu ya, artinya sudah dilihat kemungkinan itu yang muncul di masyarakat. Kenapa sarana temu balik ini perlu dipahamkan kepada semua pihak ya, baik pengguna maupun pengelola. Nah, itu ada 12 persoalan ya yang tentu akan mungkin perlu dilihat, kemudian dibenahi ya di semua persoalan-persoalan tadi dalam satu lembaga. Baik, silakan, ada 2 orang ya, silakan bertanya ya ke Bapak ya, atau mewakili siapa yang bertanya terkait dengan persoalan-persoalan arsip ya. Baru kemudian kita akan masuk ke bagaimana pembuatan klasifikasi ya sebagai alat temu balik. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, wakil ya, 2 orang ya, dari putra 1, dari putri 1. Kalau tadi Bapak yang nanya nih, silakan bertanya ya, apa saja ya. Kalaupun Bapak belum bisa, nanti kita akan mungkin diskusi bersama ya, persoalan yang ada terkait dengan ini persoalan-persoalan yang penting sehingga kita butuh sarana temu balik arsip. Silakan. Ini sebelum Dewi Puspita ada? Dewi Puspita? Halo? Atau Sulastri tadi? Sulastri? Ada Sulastri? Oke.
Aman Maulana, Wahyu Dimas ada? Iya, Pak. Ya, ya mungkin wakil saja ya Wahyu Dimas, silakan bertanya ya tentang apa terkait dengan apa persoalan-persoalan kenapa penting ya untuk dibuat sarana temu balik arsip. Mungkin kameranya ya Wahyu Dimas ya. Silakan Wahyu Dimas. Halo? Iya, Pak. Ya, silakan Wahyu Dimas nanya ya terkait dengan persoalan-persoalan kenapa tadi yang Bapak sampaikan ya, ada 12 investigasi kita di satu lembaga sehingga dari 12 itu muncul apa kita butuh saran temu balik. Silakan. Waduh. Bentar ya, ini internetnya kayaknya. Bentar ya. Ya. Oke, ini internetnya ya sepertinya ya. Oke. Ya. Ya ini anu ya. Halo. Internetnya sepertinya ya. Masih tadi Wahyu Dimas? Iya, Pak. Ya, sepertinya internetnya di Bapak nih. Silakan Wahyu Dimas tadi apa tanya ya. Mungkin kameranya bisa aktif. Silakan Wahyu Dimas, mana tadi? Ya. Nanti ada beberapa masalah yang jelas Pak tadi. Terus dari investigasi yang klasifikasi yang dapat diatasi oleh perangkat klasifikasi itu, Pak. Itu apa? Tolak ukur tingkat keberhasilan dari program itu, Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi ini yang ditanyakan oleh Wahyu Dimas ini ketika kita menggunakan mungkin sudah pakai menggunakan program ya. Bagaimana tolak ukurnya ya, tolak ukur keberhasilan dari apa temu balik atau sarana temu balik itu. Ya, kan kita di setiap ini ya, setiap apa orang menghendaki ya biar cepat ya ininya apa cepat temu baliknya gitu kan. Jadi tolak ukurnya kan kalau orang tidak tahu pakai apapun caranya, yang penting begitu di Pak butuh ini ketemu gitu kan. Jadi bagaimana tolak ukur penggunaan program aplikasi itu ya. Ya, apa ya, ada beberapa hal ya, kemungkinan kalau kita menggunakan aplikasi ya, kalau kita ingin programnya kemungkinan sama ya. Ada beberapa hal yang perlu di penguatan, baik mungkin kalau kita program aplikasi kan dari peralatan dengan aplikasinya gitu, dua itulah ya. Jadi peralatannya mulai dari ya komputernya kemungkinan atau apa ya jaringannya ya. Nah aplikasinya kita menggunakan aplikasi apa? Misalnya kita menggunakan aplikasi SIKD, berarti kan kita akan menggunakan temu balik dengan program aplikasi. Nah kalau kita bicara tolak ukurnya ya itu sebenarnya ya tadi ya, karena temu balik itu dalam rangka cepat, tepat gitu ya, apa yang kita inginkan. Jadi kemungkinan kalau kita menggunakan program aplikasi ya yaitu untuk tolak ukurnya ya kemudahan ya. Kalau kita di dalam satu
biasanya ada bagaimana cara menemukan arsip itu ada kalau di perpustakaan kan kita ada mengenal 3 ini ya, online akses katalog. Mencari katalog arsip juga bisa sebenarnya, katalog juga sama ya. Kalau misalnya perpustakaan biasanya ada tiga hal itu. Misalnya pertama ditanya ya judulnya ya. Berarti kan di arsip juga pasti kita akan tanya dulu judul arsipnya apa gitu ya. Judul yang mau dicari itu apa. Nah, itu juga kesamaan dari apa yang dimaksudkan oleh pengguna, kemudian apa yang data yang kita miliki kan. Berarti kalau kita bicara judul kepegawaian, nah kan harus kalau dia aplikasi ya cepat, kepegawaian langsung ketemu kepegawaian ya. Nah, tolong ya itunya tadi berarti cepat ini ditemukannya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya tidak bisa ketemu dari kalau ini kan kalau dia ini dari judul ya. Nah, ini juga mungkin bisa digunakan di dalam arsip ya. Arsip judulnya dulu arsip. Kalau di perpustakaan judulnya judul buku dan semua bahan pustaka gitu ya. Tapi kalau kita di arsip, judul daripada arsip itu apa yang dia berikan ke kita, kemudian kesamaan dengan yang kita dengan data yang ada di kita ya, dari segi judulnya kalau kita menggunakan program aplikasi. Tapi kalau kita menggunakan manual ya langsung saja berjudul ini kita cari di tempatnya ya, di folder atau di raknya. Yang kedua, kalau kita ini kan pengarangnya atau penciptanya, pembuatnya ya kalau di buku ya. Tapi kalau di arsip ya kemungkinan misalnya lembaga ya, lembaga juga bisa jadi penentuan juga nih terkait dengan masalah lembaga apa yang digunakan yang diperbincangkan itu ya. Misalnya kita ini terkait dengan pendidikan, terkait dengan misalnya kesehatan, terkait dengan persuratannya ya, berkas-berkasnya. Nah, yang ketiga biasanya subjeknya ya, subjeknya apa gitu, subjek judulnya kita tidak tahu, ini pokoknya arsip tentang pahlawan misalnya gitu kan. Misalnya tentang tentang semua semua misalnya terkait dengan masalah kepahlawanan kan. Berarti kan itu kita memahami dulu subjek apa yang dibutuhkan itu ya. Jadi subjek itu ya tema apa yang arsip yang itu. Nah, itu kalau misalnya dari judul, kemudian kalau judul kita tidak tahu ya tema, kemudian juga dua itu ya juga bisa dijadikan sebagai alat untuk kita menemukan kembali. Sebenarnya kalau arsip ya tadi ya menggunakan kode tadi ya, tetapi kalaupun tidak pakai kode ya berarti kan kita pakai judulnya, kemudian juga subjeknya bisa digunakan kodenya. Kalau di pencarian itu biasanya pilihan ya, ada pakai kode apa pakai judul apa pakai subjek gitu kan. Nah, kalau sama seperti misalnya buku ada, kalau sudah ada nomornya ISBN misalnya, itu kan tinggal ketik saja itu pasti tepat gitu ya. Jadi ketepatan tolak ukur ini sebenarnya ketepatan antara yang diinginkan oleh pengguna kemudian dengan data yang kita punya. Nah, yang paling tepat itu biasanya ya nomor. Makanya klasifikasi itu dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan atau alat untuk menjadi media untuk memudahkan penemuan kembali, sehingga apa yang kita inginkan atau apa yang dibutuhkan oleh pengguna itu cepat. Akhirnya itulah jadikan sebagai tolak ukur kecepatannya ya. Jadi itu ya. Jadi penomoran, makanya ini klasifikasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk sebagai alat, sebagai media. Karena begitu kita diprogram ketik nomornya, nomor itu kan pasti tepat gitu ya. Kalau kita ketik judul
bisa berubah-ubah kan, panjang pendeknya, kalimatnya berapa kalimat tidak sama. Misalnya judulnya undangan halal bihalal ya, atau undangan rapat seminar ya. Nah, ini rapat yang mana gitu. Tapi begitu kita ketik nomornya, nah, nomor yang sesuai dengan judul itu atau kelas, nomor kelasnya, nah itu pasti akan tepat. Ya. Jadi yang menjadi tolok ukur dalam hal ini adalah ketepatan antara apa yang diinginkan oleh pengguna, kemudian data yang kita punya ya, sejauh banyak, seberapa banyak yang kita punya untuk memenuhi ya maksud daripada pengguna itu ya. Ya, kemudian kalau untuk jadi kecepatan tadi ya, apa yang kita perlu persiapkan yaitu tadi ya, selain dari medianya, peralatannya, kemudian juga ada juga media komunikasi lainnya ya. Kalau sekarang kemungkinan pakai wirelessnya ya, pakai atau local area networkingnya ya. Kalau kita menggunakan kabel misalnya, sehingga kita pada saat kita menemukan informasi itu cepat ya, dan orang di masyarakat tidak tahu kita menggunakan apa, yang penting tahunya dia begitu kita inginkan maksud yang kita inginkan dari peralatan itu, maka akan biar cepat ditemukan. Nah itu itu sudah cukup gitu ya. Jadi sebagai tolok ukurnya kecepatannya ya, kecepatan menemukan kembali data itu ya. Nah, itu saja ya. Jadi kalau misalnya pasti dia bilang ini bagus gitu kan, karena cepat menemukan peralatannya. Tapi kalau misalnya lama menemukannya, nah itu kemungkinan mereka bilang wah ini mungkin ada sistem yang tidak kurang bagus gitu kan. Nah, jadi di masyarakat sebenarnya hanya itu ya. Nah, mungkin di samping lainnya juga ya, misalnya di samping kalau tidak menggunakan program ya tentu dari keramahan dari SDM-nya juga bisa menjadi persoalan ya. Kadang-kadang kita cepat menemukan kalau yang manual ini ya, kalau yang tidak secara program ya, cepat menemukannya atau gabungan antara program dengan manual, cepat menemukan peralatannya apa yang dimaksudkannya, tetapi juga kita tidak menghargai orang itu juga akan menjadi persoalan ya. Jadi itu juga menjadi tolok ukur ini ya, lembaga ya. Jadi kita biasanya di bidang kearsipan kadang-kadang di lembaga itu yang paling ujung tombak adalah resepsionis itu ya. Pertama kali orang masuk di lembaga kita, kemudian dia minta sesuatu kepada kita, ternyata kita ini tidak melayaninya dengan baik ya, pelayanannya, nah itu juga bisa menjadi persoalan walaupun cepat ya. Tapi kadang oke lah, katakan lambat ya itunya menemukan, tapi kita melayaninya dengan baik dengan alasan oh ya Pak, nanti kita carikan dulu supaya kemungkinan masih disimpan di berkas di tempat yang lain, tidak di tempat saya, tapi saya cari misalnya, kemudian ketemu juga mereka tidak merasa kecewa ya. Ya, jadi tolok ukur adalah kecepatannya untuk menemukannya, kemudian juga pelayanan ya, pelayanannya juga jadi penentu. Itu ya, Aman Maulana Wahyu Dimas ya. Halo Wahyu Dimas. Halo? Iya, Wahyu Dimas ada ya Mas ya? Ya, oke itu ya. Jadi ketepatan dari program itu mendapatkan informasi, kemudian bagaimana layanan pelayanan daripada SDM-nya juga ya ketika kalau kita tidak menggunakan program aplikasi. Nah, oke, yang selanjutnya ingin Bapak sampaikan adalah alat yang kita gunakan ya. Masih ada waktu sekitar 1/4 jam lagi itu. Alat apa yang kita gunakan? Tadi sudah Bapak sampaikan
salah satunya adalah klasifikasi ya. Untuk menemu balik informasi ya klasifikasi itu ya. Jadi pengelompokan, penomoran yang baku yang sudah diakui di seluruh daerah, seluruh negara ya, seluruh wilayah, terutama di Indonesia misalnya ya, karena sudah baku sesuai dengan apa yang disepakati bersama, terutama dalam hal ini adalah di ANRI ya. Oke, berarti klasifikasinya ya, klasifikasinya kita lihat ini sekilas saja. Satu dari modulnya, kemudian kedua kita akan lihat masuk kembali ke program aplikasi yang kita kemarin sudah install ya. Ada yang berhasil menginstal nggak klasifikasi itu? Ada ya? Di antara ini? Belum ada ya? Ya, nanti coba di ini ya, kan Bapak sudah kasih ya program aplikasinya, kemudian juga Bapak kirimkan tutorialnya ya. Coba nanti dicoba yang itu ya. Nanti kita lihat juga bagaimana ininya ya, klasifikasi, walaupun kemarin kita sudah sempat lihat sekilas ya. Baik, ini selanjutnya kita akan lihat ya klasifikasinya seperti apa ya. Alat yang digunakan untuk temu balik arsipnya. Oke, ini alat yang digunakan untuk temu balik arsipnya adalah di sini alat yang digunakan adalah ya klasifikasi ya, penomorannya ya. Nanti kita lihat coba sekilas ini. Oke, ini mungkin bisa dibaca sendiri ya kalau yang ini Bapak hanya ingin lihat peralatan penyusunan skema klasifikasinya ya. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya bagaimana tahapan-tahapan ya dalam membuat klasifikasi. Kemudian, nah ini yang terpenting adalah penyusunan klasifikasi yang ini ya. Nah, oke, yang ini yang baku yang di seluruh di seluruh daerah sama ya, di seluruh daerah akan mengakui bersama ya. Nah, ini pemberkasan dengan pemberian kode klasifikasi. Nah, ini kode-kode inilah yang istilahnya kita akui. Ini kemungkinan ini yang dari, kan ada dua ya, ada yang umum, ada juga yang dari Kementerian Keagamaan ya. Nah, ini kalau di Kementerian Keagamaan biasanya ada ininya ya, ada kode, kalau kepegawaian di depannya KP ya. KP berarti kepegawaian. KP01 berarti formasi ya, pegawai yang diterima misalnya kan. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Ya ini ya, di dalam penomoran ini nanti ya. Nah, KP01, KP001, KP0201 kayak gitu. Jadi sebaris yang ini ya, dipecah. Kalau misalnya dia KP001, oh berarti pengadaan gitu ya. Kalau dia berbicara tentang penerimaan atau pengangkatan pegawai, berarti kan KP0101 gitu ya. Jadi 01-nya ini sudah masuk di pengadaan, kemudian 00-nya formasi, 01-nya pengadaan ya. Pengadaan. Jadi masuk dari pengadaan 01 pengangkatan CPNS ya. Maka kalau kayak seperti ini, kalau dia KP saja berarti kepegawaian ya. Kalau KP01 berarti pengadaan. Itu pun masih umum kan. Kalau dia sudah masuk KP0101 berarti ini pengangkatan CPNS ya. 0201 berarti prajabatan. Nah, itu ini ya, ini kelas-kelas yang ini sepertinya ini kementerian ya, Kementerian Keagamaan yang ada ininya ya, ada penjelasan di depannya ya. Itu kepegawaian. Kalau terus yang lainnya juga seperti itu. Misalnya, nah ini ada yang ini ya, HK berarti hukum ya.
HM hubungan masyarakat, KP kepegawaian, KU keuangan, OT organisasi dan tata laksana. Ini sepertinya klasifikasi tentang Kementerian Keagamaan ya. Kemudian PW pengawasan, ini RT rumah tangga ya. Rumah tangga ini berarti rumah tangga ini ya, organisasi ya. Nah, di rumah tangga nanti di situ ada perlengkapan, ada peralatan. Nah, ini masuk di rumah tangga ya. Kalau misalnya transportasi, nah itu masuk di rumah tangga ini ya. Tata laksana, tata usaha berarti TU ya, TU-nya. Nah, ini kelas-kelas ya, alat yang kita gunakan untuk menemu balik arsip kan. Sarananya, alatnya adalah ini apa istilahnya kode-kode ini ya, kode-kode itu. Jadi kalau kita raknya nanti taruh di rak kepegawaian. Oke, ini ya. Ini yang manual. Nah, bagaimana kalau kita cari yang elektroniknya? Nah, itu lebih mudah lagi ya. Ini coba Bapak bukakan aplikasinya yang kemarin yang sudah kita Bapak install ya. Dan bisa ini silakan diinstal ya, localhost. Nah, kemudian garis miring arsip ya. Kemarin Bapak buat arsip ini. Mudah-mudahan masih aktif ya. Nah, ini yang arsip ini ya. Ini kemarin Bapak buat lembaganya ini, yang juga kemarin kita demokan sedikit ya. Ini penggunanya admin ya, admin. Kemudian kata sandinya 1, 2, 3. Kemudian 2C ya. Ini kode itunya ya, N3. 3. Ini apa nih ya? Oke, kalau kita masih sulit, putar aja ini ya. Nah, ini aja. Putar lagi. Nah, gini aja yang ini juga masih belum kelihatan ya. Bentar. Nah, ini aja. Kadu KWU D besar L ya. L besar. Coba. Ini bisa nggak? Oh, salah masih ya. Ini kita kodenya itu hurufnya ya. 1, 2, 3. Nah, ini mungkin bisa nih ya. T, M besar, R, W, R, K ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa ya. Bisa ya, itu kesulitan ininya. Nah, yang ini yang Bapak maksud kalau kita sudah menggunakan aplikasi, kemudian juga tadi yang dikatakan, ditanyakan oleh Wahyu Dimas, bagaimana itunya gitu ya Pak, kalau ukurnya kalau kita menggunakan aplikasi kecepatannya ya. Begitu kita melihat klasifikasi, ini kan ada ya pengaturan klasifikasi ya. Oke, nah ini kan sudah ini ya, sudah ada di sini. Jadi kita tidak lagi menghafal ya. Jadi ada 9. Ini umum, pemerintahan, politik, keamanan, ini berarti klasifikasi yang umum ya. Kalau yang ini, yang kita diskusikan yang ini Kementerian Keagamaan kayaknya ya. Seperti di Win Raden Pata juga itu, ini Bapak contohkan ya. Contoh surat di sini yang surat yang mana yang ini, yang surat yang Win ya. Ada Win. Kalau Win itu sudah menggunakan karena Kemenak ya, KP ya, KP berapa, KP 01, 02, 03 gitu ya. Kalau seperti yang ini ya, ada KP kepegawaian. Kalau dia yang sistem aplikasi ini, karena ini untuk umum ya, lembaga-lembaga non keagamaan, ini sudah disepakati bersama juga ya. Jadi kita boleh ada 2 macam ini ya, 2 macam alat untuk temu balik arsip sarananya. Sarana tadi kan sebagai alat, 1 dengan menggunakan manual, 2 dengan menggunakan sistem aplikasi. Yang aplikasi ini yang umum ya, yang manual juga ini kan bisa dijadikan kalau dia tinggal lihat lembaganya apa gitu ya, lembaganya Kementerian Umum, kalau Kementerian Agama, atau misalnya umum ya, masyarakat umum juga buat organisasi ya, kita ikut yang ini. Berarti kalau kita misalnya tentang ini kepegawaian ya, kepegawaian ya berarti ada
ada 10 juga nih, 1, 2, 0, 0, 10 ya. Pengadaan berarti di sini ada lamaran pekerjaan, ini ya. 811.1 tentang tes ya. Kalau kita tes pegawai, berarti nomornya nanti kelas nomor kode klasifikasinya ini ya. Kalau misalnya panggilan pegawai, nah kalau kita sudah diterima sebagai pegawai di kantor itu, kemudian kita panggil, berarti tinggal kita buat di depannya saja ya. Kalau kita nomor kan, kemarin formatnya sudah ini misalnya Bapak, ini untuk contoh saja. Oke, udah bisa ya. Berarti di ini aja dilihat di nomornya itu ya. Kalau misalnya kita lembaga umum, nomornya berarti misalnya surat itu biasa, berarti B ya. Kemarin ada biasa, ada yang rahasia R ya. B misalnya B01 berarti nomor 001 ya, garis miring misalnya. Desa berarti desa apa? Desanya desa pahlawan berarti PAH misalnya. PAH ya. Pahlawan misalnya PHL atau gitu ya. PHLN garis miring, baru nomor klasifikasinya misalnya, nomor subnya dulu misalnya, sub pegawaian V01 misalnya. Ini apa, tinggal ini aja, baru nomor klasifikasinya ya. 11.2 tentang screening misalnya, atau misalnya tentang panggilan. 811.3 panggilan, garis miring bulan berapa ya, baru tahun berapa. Nah, itu kan fungsi dari ini. Nanti untuk naruh suratnya di mana? Kalau raknya cuman ada 10 rak, berarti ini di rak yang 800 naruhnya ya. Tapi kalau di lemarinya cuma 1, berarti kan ini disekat menjadi 10, 000 sini ya. Kalau kepegawaian berarti semuanya ditaruh di sini biar kita mudah ini 800 ya pegawaian, mudah menemukan surat tentang kepegawaian. Tapi kalau misalnya lemarinya ada 10, berarti dipecah lagi nih yang kepegawaian dipecah menjadi, nah ini banyak ya, jadi 1, kemudian juga ini ya menjadi nah ini pengadaan calon pegawai, pengangkatan tenaga, kemudian mutasi ya. Nah, banyak 10 juga ya. 0890. Jadi 810, 820. Nah, ini kalau dikecilkan kan ini kan. Nah, 810, 820. Kalau ini dipecahkan lagi, kalau ada lemari berarti tinggal dibagi saja, ada lamaran, ada penguji kesehatan, ada pengangkatan calon pegawai, bahkan di dalamnya masih ada lagi ya. Berarti semua sekat yang ini, kumpulan ini ya, pengangkatan calon pegawai, kemudian ini calon pegawai yang ini mungkin ya, ini apa, ada berapa gelombang-gelombangnya ya, berapa calon pegawai apa misalnya pengangkatan ini, atau calon guru impres misalnya, ini nomornya ya. Nah, jadi itu ya, ini juga dikatakan sebagai alat ya, alat untuk untuk temu balik ini ya. Nah, ini yang alat yang manualnya, ini alat yang aplikasinya. Jadi sarana balik lagi kita ini ya, sarana temu balik ya tadi digunakan sebagai hanya sarana itu sebagai alat ya, atau media ya. Bisa juga dengan media yang manual seperti ini. Nanti kan kalau manual penomorannya seperti ini tadi ya. Ini Bapak ini aja penomorannya seperti itu, tetapi di mana kita mengeceknya untuk transitnya ya di sini ya, di ada tabel-tabel itu ya. Misalnya ini formulir berkas ya, judul berkasnya, nomor ininya, lokasinya di mana gitu ya. Nah, itu jadi seperti ini misalnya lembar transit berkasnya ya. Ini judul berkasnya, kemudian indeksnya berapa ya, nomornya, nomor berkas selanjutnya, kepada siapa, tanggal ya. Nah, ini ada rekam jejaknya. Nah, kalau di klasifikasi juga ya sama saja di sini juga, berarti kan kita ada rekam jejaknya nanti ya. Ini kalau kita mau lihat ya di surat masuk misalnya ya, atau di laporan lah ya. Di laporan ini kan kita kalau mau tampilkan misalnya kan, nah ini ya, ini
ya ini muncul di di tampilan ini ya laporannya. Jadi bisa ditampilkan di berkasnya ya. Jadi nanti bahkan di sini bukan hanya itu ya, ada berkas kalau kita berkas masuknya, berkas usulan yang lain-lainnya sudah bisa dicek di ini ya, di aplikasi ini. Jadi ini ya Bapak pikir ini ya lebih istilahnya lebih mudah lagi ya dibanding dengan yang manual. Baik, itu ya. Jadi ini sebagai closing statementnya ya, bahwa sarana temu balik arsip itu adalah sarananya segala sesuatu yang digunakan sebagai alat atau media untuk menemukan untuk mencapai satu tujuan ya. Nah, kemudian kalau kita balik ke arsip berarti di sini sudah dimaksudnya adalah untuk mendukung aktivitas kelangsungan akses ya, untuk pembuat dan juga untuk penggunanya ya. Oke, sebentar ya. Oke, maaf ya nih batuk. Terus itu ya, jadi secara keseluruhan kita bisa maknai itu ya. Lalu kemudian yang sarana temu balik ini, apa yang kita butuhkan adalah alat medianya ya, atau peralatannya, atau dikatakan sebagai menggunakan formatnya seperti apa. Salah satunya adalah menggunakan klasifikasi sebagai penentu alat untuk menemukan informasi itu ya. Jadi informasi bisa kita telusur langsung kepada sumbernya dengan melihat kelasnya. Seperti tadi ya, kalau kita taruh di rak antar rak-rak yang ada di kantor atau folder-foldernya ya, yang sudah kita susun sesuai dengan nomor-nomornya kan, sesuai dengan nomor-nomornya. Ya, baik, itu ya, itu yang yang bisa Bapak sampaikan. Tapi satu ya, sebagai penutup ya, kita akan lihat di e-learning ini kita perlu bahas bersama setelah kita diskusi bersama ya. Kita bisa jawab dua persoalan ini ya secara umum, baru kemudian kita tutup ya. Ini di pertemuan yang ke-6 Bapak buat di diskusi itu. Ini pertemuan yang ke-6. Oke, pertemuan yang ke-6 ini ya, diskusi ya. Jelaskan manfaat dan tolok ukur ya. Oh, ini tadi sudah ya, sudah dari Wahyu Adimas tadi juga sempat menanyakan tolak ukurnya ya, tolak ukur keberhasilan penyusunan perangkat klasifikasi arsip ya. Tadi ya, ketepatan daripada keinginan dari pengguna dengan berkas yang dimiliki oleh kita, sehingga dengan cepat bisa ditemukan dan diberikan kepada yang bersangkutan ya, yang pengguna ya. Lalu kemudian yang kedua, sebutkan 10 macam kelas ini ya. Nah, ini kita bisa lihat dari sini saja ya. Kalau kita mau menghafalnya 10 kelas ya tidak akan bisa, maka akan kita ke sini ya, ke program aplikasi ini ya. Sebentar, ini kita program aplikasinya, localhost ya, localhost, kemudian arsip. Yang 10 kelas itu ya, yang kita tidak akan, ini sedang ini ya. Oke. Ini tanpa ada, kalau ini tidak ada pakai internet ya, karena lokal ya, lokal area networking ya, localhost ya. Oke, ini masih berjalan. Ya, jadi itu ya. Ini sistem
posesif ya, sistem informasi kearsipan dinamis. Oke, ini sambil berjalan, tapi tadi kita sudah bisa melihat ya bahwa ada klasifikasi, ya, ada klasifikasinya yang seperti ini yang sudah ada di dalam program kearsipan itu yang bisa kita yang bisa kita gunakan ya tanpa harus kita menghafalnya. Kalau yang di buku ini di materi kan ada juga ya, tapi ini yang kemenaknya ya. Oke, ini coba Bapak lihat lagi yang di buku juga. Yang mana tadi? Yang klasifikasi tadi ya. Nah, kalau kita sebutkan ini ya 10 klasifikasi. Nah, kalau yang ini yang yang Kementerian Keagamaan ya. Ini tinggal kita dari ini saja, kalau dia kelompokkan secara umum seperti ini ya. Nah, berarti kan ini bisa saja ya 00 sampai 100 kan, tapi ini dia ada kalimat ininya ya, ada di depannya ada kodenya ya, ada HK, ada HM. Misalnya 100 misalnya 00 misalnya ya, nanti 10, 20, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 misalnya kan. Ada yang kalau di Kementerian Keagamaan ini tidak ada, nanti dipecah lagi seperti ini ya, tidak berbentuk penomoran. Nah, tadi kalau yang umum tadi berbentuk penomoran yang di sini ya, ini kayaknya aplikasinya ya, aplikasinya masih proses. Ini biasanya diaktifkan dulu ini ya, ini sudah running ya. Nah, yang tadi ya, yang kita buat tadi ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau ini memang masih belum bisa, nanti dibuka lagi ya yang ini. Mungkin karena ini ya, yang ini ya. Admin 123 kemudian BB 9 K3M ya. Nah, ini kalau pas kita diskusikan tadi bilang yang ini tadi sudah ya, kita manfaat atau ukurnya berarti kecepatan bagaimana kita pengguna, apa yang diinginkan oleh pengguna, kemudian juga ada di dalam lembaga kita. Nah, sebutkan 10 ya, 10 klasifikasi puluhan secara umum. Nah, berarti yang umum yang ini ya, yang umum yang ini. Ini kalau kita lihat di sini saja, kalau di buku silahkan ini. Nah, yang umum 1 sampai 10 berarti ini kelasnya ya. 00 umum, 100 pemerintahan, 200 politik, kepegawaian, kesehatan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, pekerjaan umum dan ketatanegaraan, ketenagaan, kerjaan ya, pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Nah, 10 inilah keaktifan kegiatan yang ada di kantor ya, yang ini kita bisa menemukan informasinya dengan cepat seperti ini. Ini bagian-bagiannya. Jadi itu ya, itu sebagai closing statement, berarti kita alat yang kita punya dalam mencari temu balik arsip ya, salah satunya kita menggunakan klasifikasi ya, dalam bentuk kode-kode tertentu yang sudah disepakati bersama ya oleh semua lembaga, sehingga dimanapun sama ya ininya ya, modelnya ya. Baik, itu saja ya untuk web yang hari ini ya. Nah, ini kita kemungkinan ini tadi ya, kalaupun memang salah kelas ya kita, tapi tetap ya kita aktivitas kita bertanggung jawab dengan di UT. Kalaupun belum yang monep ya, rencananya ada monep, tapi ini kayaknya mungkin masuk di lokalnya lokal yang ini yang mana ya, kita pasrah saja. Tapi secara umum kita bertanggung jawab apa yang kita bertanggung jawaban untuk web yang hari ini kita laksanakan ya, walaupun tadi juga ada memang di sekitar rumah Bapak ini ada sedang ada acara ya, jadi ada suara-suara yang masuk, jadi mohon maaf juga ya.
Baik, itu saja ya dari Aman Maulana. Mungkin kemudian yang lainnya silakan di screenshot ya sebagai bukti ya. Tadi mungkin masih lengkap ya. Kemudian ini ada 8 orang tadi kita yang hadir ya. Hanya Poppy tadi yang tidak masuk ya. Ya. Baik, Aman Maulana itu saja ya. Sulastri, Siti Wardah, kemudian Wahyu Dimas. Untuk web yang hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, silakan di screenshot dulu ya, foto dulu. Kameranya mungkin aktif ya. Aktif, nanti mohon dikirim di grup ya. Kirim di grup. Ya. Ya, silakan ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya.